Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kita dapat hadir di kajian ini dan juga yang mengikuti Zoom juga. Insya Allah berikan semua amal ibadah buat kita semua yang hadir, baik offline maupun yang melalui Zoom. Dan tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan insya Allah kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih juga kepada guru kita, yaitu Bapak Ustadz A.A. Reza, yang insya Allah akan memberikan kajiannya pada malam hari ini, dan mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Untuk mempersingkat waktu, kami serahkan kepada A.A. Reza untuk memimpinnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhana malikil kudus, subhana malikil kudus, subhana dzil mulki wal jabarut, subhana dzil mulki wal jabarut, subhana dzil izzati wal azamati wal qudratihi wal haibatihi wal sultan wal a'lai wal kibriyai wal jabarut wal jalali wal jamali wal yamutu wal yafutu abadan. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku yang baik, teman-teman dari kantor Notaris Mbak Desra Natasha yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Sama-sama kita panjatkan segala puja dan puji serta persembahan rasa syukur kehadirat ilahi Robbi Allah Azza wa Jalla, di mana kita masih dititipkan nikmat karunia sehat walafiat, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat umur, nikmat hidup, nikmat kita masih diizinkan oleh Allah untuk bisa sama-sama menghadiri kajian atau pengajian rutin kita. Semoga pada malam hari ini Allah curahkan rahmat, kasih sayang, dan ridhonya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan alam baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waalaikumsalam. Serta para keluarganya, para sahabatnya, dan umat yang istiqomah di jalan Allah. Semoga kita pun yang hadir pada malam hari ini digolongkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema malam hari ini adalah ujian Allah, hakikatnya untuk meninggikan dan meningkatkan keimanan dan meninggikan derajat seseorang. Karena di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Allah, kami pasti menguji manusia dari sisi ketakutan, dari sisi khauf wal ju' dan kelaparan. Wa naqsi minal amwali wal anfus, kehilangan harta, kehilangan jiwa, wassamarat dan kehilangan tidak makan buah-buahan, wabasyiris sabirihin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Berarti hakikatnya ujian Allah yang ditimpakan kepada kita ini, bagaimana kita mensikapinya harus dengan kesabaran. Kesabaran ini adalah setengahnya iman. Karena kita tahu al-imanu nisfan, nisfun bisyukri wa nisfun bisabri. Iman itu dibagi dua, sebagian dengan syukur dan sebagian dengan sabar. Kita mensikapinya dengan iman, yang paling utama adalah dengan kesabaran. Sabar ini adalah menahan diri dari dorongan hawa nafsu. Dan bagaimana kita bisa menahan ini? Macam-macam ujian, sekali lagi yang tadi disampaikan oleh Allah, ujian ketakutan, ketakutan hidup aja banyak sekarang orang takut hidup, takut nggak kebagian rezeki, takut kerjaan nggak selesai, takut nanti nggak bisa ngebesarin anak, takut nanti duitnya habis, takut gitu. Takut pas dipegang dada ini kok sering sesak, takut. Takut kok sekarang leher ini kok sering kayak gang gitu. Ini kolesterol apa-apa gitu. Takut, jadi takut, takut. Bawaannya takut aja. Ini teh ujian. Takut kelaparan, alhamdulillah di sini mah nggak ada yang ketakutan kelaparan. Mungkin saudara-saudara kita yang di jalanan tuh, yang fakir miskin, orang-orang yang susah itu, mungkin ada ketakutan tidak makan. Tugasnya kita adalah bersyukur dan memberikan kepada mereka makanan. Makanya tidak bisa dipisahkan antara sabar dan syukur ini. Tapi tetap ujian kita yang tertinggi itu adalah ujian pada saat kita mampu meninggalkan kemaksiatan. Karena Rasulullah menyampaikan as-sabrun salasah. Sabar itu dibagi tiga. Sebagai saat yang satu adalah fasobrun alal musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Yang disampaikan dalam Al-Quran tadi, waalaikumsalam warahmatullahi. Yang disampaikan dalam Al-Quran tadi, allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pada saat kita diuji, mereka yang diuji musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat istirja, penyerahan diri kepada Allah, bahwasanya kita ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan sering sampaikan sebelum mengucapkan kalimat istirja, karena di dalam iman ini ada syukur, karena kita tahu hakikat ujian itu adalah meninggikan derajat manusia dan mengampuni dosa-dosa kita, maka di balik ujian kesusahan itu harus ada syukurnya, karena di balik ujian itu, kesusahan itu, segala macam musibah itu adalah meningkatkan derajat manusia dan mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Karena Allah berfirman di dalam hadis qudsi, pada saat Allah menguji orang yang sedang sakit, sakit ini salah satunya musibah juga ya. Allah mengutus dua malaikat. Kemudian Allah menyampaikan kepada malaikat apa yang diucapkan oleh hambaku pada saat aku uji sakit. Kemudian sebelum malaikat menjawab, Allah sudah menyampaikan lagi, kalau hambaku tetap memuji aku, dan dia mampu mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka kalau dia aku matikan, kata Allah,
kalau aku matikan dia saat itu, maka aku akan masukkan dia ke dalam surga tanpa hisab. Berarti mendapatkan derajat mati syahid. Ya, misalnya kita nih sakit perut, aduh sakit perut, taunya meninggal. Tapi kita sempat mengucap Alhamdulillah ala kulli hal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah. Nyebut Allah tuh. Dan biasanya kita kalau udah di penghujung-hujung sakaratul maut, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Hayo dia ngomongin itu. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, Muhammad. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Man kana akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang hidupnya, di akhir hidupnya dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Ya, makanya dibiasakan kita ini zikir sir, di zikir zaharnya kalimat thayyibah, afdalul zikri la ilaha illallah. Dan itu pun kata Rasulullah, bagaimana cara kita memperbaharui keimanan kita, sering-sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu pun bisa meningkatkan kualitas keimanan kita. Misalnya, aduh gue ini lagi malas sholat, lagi malas sedekah, lagi malas baik sama orang, bete, pokoknya gue mah lagi galau banget nih. Coba la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Iyanya. Tapi kan aku akan balik ke Allah, bawa amal, bawa apa segala macam, amal masih sedikit. Sholat aja deh dipaksain. Sedekah aja deh diusahain. Berbuat baik aja lah pokoknya mah. Itu bisa memutar balik hati kita yang tadinya lagi galau segala macam dengan la ilaha illallah, karena timbangan kalimat la ilaha illallah ini kalau ditimbang nanti di akhirat lebih berat daripada alam semesta. Kalimat ini jangan kira sepele ya, kalimat ini afdhalul zikri la ilaha illallah. Kemudian pada saat kata Allah, kalau aku matikan dia saat itu, maka aku akan masukkan dia ke dalam surga. Tetapi kata Allah, kalau aku sembuhkan dia, tuh berarti kan ada 50-50 nih, urusan kematian sama urusan dihidupkan. Ya, pada saat aku sembuhkan dia, maka aku akan ganti daging dan darahnya dengan yang baru, dan aku akan ampuni seluruh dosa-dosa. Ya, jadi makanya pada saat ada eh, ayat ini turun, pada saat hadis qudsi ini nyampe kepada Rasulullah, makanya pada saat engkau sakit jangan buru-buru minta sembuh. Kita mah udah nggak sanggup papur ya. Pusing kepala aja udah nyari obat di warung gitu mah. Sakit perut, wah jangan-jangan mah nih, apa mah dulu, apa dulu lah segala macam. Yang penting ninggalin sakit nih gitu. Apalah kah gitu, obat apalah, painkiller lah kalau udah sakit banget tuh kita masih bisa beli paracetamol lah apalah. Kita mah buru-buru, padahal pada saat kita digempur oleh sakitnya yang Allah kasih, itu sedang diampuni dosa-dosa kita dan dipersiapkan kita menjadi orang-orang yang sabar. Karena apa ujungnya? Wabasyir sabirin, kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan orang-orang ini yang diuji musibah dengan menyerahkan diri kepada Allah, dengan terus mengingat Allah dan memuji Allah, dan mereka itulah orang-orang akan mendapatkan keberkahan dan rahmat yang sempurna. Dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, kemudian apa? Di dalam surat At-Taqabun dijelaskan di surah 64 di ayat yang ke-11, ma'asoba min musibatin illa biidnillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seorang hamba kecuali atas izin Allah. Nah, pada saat kita diuji musibah sama Allah, kemudian ayat selanjutnya Allah menyampaikan wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan Allah memberikan petunjuk kepada hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah mengetahui
dan maha mengetahui segala sesuatu. Allah maha melihat segala sesuatu. Berarti pada saat kita diuji musibah teh, kita ini sedang belajar untuk memperbaharui kolbu. Kan kadang kita diuji, ya Allah, kasih musibah. Ada jalan keluar nggak kira-kira nih menurut kita? Jalan keluarnya itu Allah yang memberikan jalan keluar. Biar kita, kolbu kita ini senantiasa mengingat Allah. Coba deh kalau lagi sakit. Ingatnya siapa? Pasti Allah. Kita mau minum obat aja pasti dimulai dengan minimal dengan baca Bismillah. Pasti Allah. Ya Allah. Coba orang jenguk teman-teman yang pada jenguk. Ya cepat sembuh ya. Semoga Allah nyembuhin ya gitu. Allah semuanya ngomong Allah. Habis operasi, habis segala macam pasti ingatnya ke Allah. Itulah cara mendidik Allah dengan memberikan musibah, dengan memberikan ujian. Ya. Terus apalagi di ayat selanjutnya, di ayat ke-15. Ujian itu apa? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Wallahu indahu ajrun azim. Nah, di sini Allah menyampaikan dan di sisi Allah pahala yang besar. Berarti pada saat kita diuji oleh harta, pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, apapun yang bersentuhan dengan kita, di sisi lain Allah memberikan pahala yang besar. Makanya dalam surat Az-Zumar ayat 10 dijelaskan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Karena orang-orang sesungguhnya orang yang sabar itu diberikan pahala oleh Allah tanpa batas. Makanya sabar itu tidak ada batasnya kata Rasulullah. Sampai kapanpun. Nah, ujian, musibah, kehilangan harta, kehilangan jiwa, apalagi tidak kesusahan lah, segala kesusahan-kesusahan. Yang kedua, sabar, fasobrun ala ta'ah. Sabar di dalam ketaatan. Maksudnya gimana? Dalam ketaatan. Menjalankan segala perintah Allah itu bagian daripada ketaatan. Kira-kira kita mau nggak ngejalanin ini dengan penuh kesabaran? Sabar nggak kita? Makanya ada bahasa kalimat oleh Allah, ya ayyuhalladzina manusta'inu bisobri wassalah. Innallaha ma'asobirin. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Oh berarti pada saat kita minta pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Bagaimana bisa mendapatkan sabar? Belajar sholat yang sabar. Tumanina. Coba deh diikuti sama kita ya. Belajar sholat tumanina. Tumanina teh apa ya namanya? Tenang. Tidak terburu-buru. So kita lagi meeting. Jam 12, udah jam 12. Masih meeting nih jam 1. Jam 2. Duh nggak enak. Nggak enak sama bos apa nggak enak sama Allah kira-kira. Sama bos bisa berjam-jam kita berdialog, berdiskusi. Tapi sama Allah cuma 5 menit doang buru-buru lagi. Padahal yang punya bos itu Allah. Yang punya kerjaan itu kita bekerja itu di tempatnya Allah yang memberikan tuh kerjaan. Ya, dahulukan Allah. Itulah orang-orang yang nanti sabar dan sholatnya pun dia terburu-buru. Ini mah udah mah, Bu, maaf Ibu Desra, saya mau sholat dulu ya. Oh ya udah kamu sholat dulu. Set, ambil wudhu. Sholat. Bu Desra juga bingung. Udah sholatnya gitu. Pasti ngerti dia juga kalau ibadah kita mah. Nggak apa-apa. Misalnya udah jam 1. Bu, mohon maaf. Saya boleh ikut ibadah dulu, sholat dulu. Oh ya, saya sholat dulu. Pasti ada tasamuh.
pasti ada toleransi. Gak mungkin menghalang-halangi kita untuk ibadah. Dan dikasih waktu sama Allah. Dan jangan terburu-buru. Itu sabar. Itulah yang mendatangkan pertolongan. Kalau kita belajar sholat sabar, insya Allah kita punya karakter orang yang bisa sabar. Yang kita nih kerjaannya emosi segala macam. Tapi pada saat Allahu Akbar. Bacanya tartil, Al-Fatihahnya tartil, yang rukunnya ini tartil. Tidak buru-buru. Insya Allah kita memiliki sifat-sifat orang yang sabar. Sabar dalam ketaatan. Ini kita ngumpul kayak gini nih sabar dalam ketaatan. Karena ini tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu agama itu wajib loh. Wajib loh jatuhnya kita ini. Bagi kaum muslimin dan muslimat. Tapi kewajiban ini kan soal kita ini berat gitu loh. Mau datang ke pengajian ada aja ini itu. Pas lagi duduk ada aja cangkel. Ada aja kesemutan. Maunya mah selonjoran. Maunya mah emok. Sila lagi. Emok lagi. Ini itu kan uji sabar. Ya, ini manteng kayak gini nih, sejam kita duduk sini. Kalau kalau kata Rasulullah antara maghrib dan isya, kita ingat sama Allah, kita tolabul ilmi, kita ngaji Quran. Pokoknya berbuat kebaikan antara maghrib dan isya. Itu kalau kalian pengen tahu pahalanya seperti apa, bagaikan ibadah sholat 1000 rakaat. Coba ngadek suruh kalian 1000 rakaat, sampai subuh nggak beres Pak. Tapi kita cuma duduk dengerin orang kajian apa, oh menceritakan tentang agama, oh Qur'annya ini, oh hadisnya ini, oh pengamalannya seperti ini, oh dalam kehidupan sehari-harinya harus seperti ini. Kita dapat ilmu itu dan kita amalkan, itu lebih baik daripada ibadah sholat 1000 rakaat. Mumpung Allah kita ini kepada Nabi, umatnya Nabi Muhammad SAW ngasih pahalanya kayak apa, kayak dobral gitu. Ah, ini pahala, ini pahala, ini pahala. Satu langkah kalian dari kantor ke sini aja dapat 10 pahala gak coba. 10 kebaikan diampuni 10 dosa. Coba jalan kaki. Ah, saya mah naik motor, saya mah naik mobil. Ya hitungan roda lah puter. Tapi kalau mau ngitung-hitungan jangan hitung-hitungan sama Allah. Pasti dikasih pahala. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita mau menghitung nikmat Allah, tidak akan sanggup begitu nikmat Allah yang begitu banyak ini. Kita masih kuping masih normal aja bisa dengar juga. Alhamdulillah. Coba Papur kalau udah Papur, apa? Wah itu kan diuji sama Allah. Ini masih terang benderang. Ngelihat masih ini, udah kemarin operasi, sekarang udah sehat, udah seger lagi matanya. Di kemarin dikasih musibah sama Allah, mata agak rabun dan ya kan, tapi dikasih fasilitas sama Allah, disembuhkan lagi sama Allah. Bersyukur lagi, sabar lagi, syukur lagi, sabar lagi, syukur lagi. Gitu. Ini yang harus kita hadapi sekarang karena laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan susah. Kita lahir, nyusahin siapa coba kira-kira? Bapak ibu kita dibikin susah sama kita. Susah. Apalagi pas di kandungan ibu kita. Wahnan ala wahnin. Dengan berat. Luar biasa. 9 bulan 10 hari. Ngekepan tuh. Coba kita yang gak hamil. Suruh bawa ini kelapa aja. 30 kilo aja taruh di perut kita. Cobain. Kalau makanya lu jangan macam-macam sama mak lo. Atau enggak sama bini kita yang lagi hamil tuh. Oh ini apa namanya? Kalau hamil itu apa namanya? Ngidam. Aku mau bakso. Tapi baksonya di ini di ujung berung. Ayo loh. Makanya kita kalau kita punya istri yang hamil, punya ibu, kita punya ibu yang pernah mengakhirkan kita, jangan pernah mengecewakan wanita-wanita mulia ini. Karena mereka berat bebannya. Kita mah laki mah enak, tinggal masuk ini selesai beres.
Yang ngandung mah liar, pusing, mual-mual. Cobain mual tiap hari coba kita. Nggak enak. Yang udah punya anak di sini coba. Bayangin waktu ngelahirin. Tersudut antara hidup dan mati. Coba pas ngeliat anak, senyum dia. Ya Allah anakku laki, ya Allah perempuan. Ya, senyum padahal lagi sakit dia habis ngelahirin teh. Enggak tuh pas ngelahirin ibunya gitu, "Oh, kurang ajar lo emang bikin sakit." Enggak ada. Ada nggak ibu kayak gitu? Kalau ada mah aneh kata ama. Itu 1.000 1 juta orang satu nggak ada gitu. Ini anak kurang ajar bikin 9 bulan ini bikin susah. Nggak ada. Sakit-sakit dipeluk dia lihat ya Allah. Wah. Lupa sama sakitnya ngelihat itu tuh nikmat Allah tuh. Amanah Allah anak tuh. Mah kita ini suka kurang ajar sama istri kan aneh. Jangan kita kalau nanti kalau jadi suami-suami ini jangan suka kurang ajar sama istri. Senangkan, bahagiakan. Ron. Imron can kawin loh, Imron Imron. Nanti Imron, udah ganteng sih Imron tinggal di. Nggak tahu calonnya siapa. Banyak yang melamar dibalik. Ya, ujian sebesar apapun, makanya ujian terbesar itu ada di dalam rumah tangga. Awal-awal mah cinta-cintaan masih seru tuh. Masih pacaran tuh. So sweet. Yang aku jemput di sini, jemput. Nggak ada kata-kata, wah ntar deh, diputusin loh yang ada. Yang makan siang dong, tolong dong, itu besok malam. Dibawain kalau lagi pacaran mah. Pas udah punya anak 2, udah 10 tahun, tolong dong, itu si Bibi itu sudah itu online aja lah, itu aja GoFood aja. Nggak ada tuh coba. Ada nggak, ngerasa nggak kalian? Ngerasa, pasti yang punya suami juga ngerasa, suami gue berubah dari pacaran jauh. Dulu mah, orang tua nggak suka juga dilabrak, ya pokoknya mah. Tidak diizinkan sama orang tua, enggak gentleman gitu. Pas udah diambil dari orang tuanya, kita sia-siakan, kan aneh. Bahagiakan, kalian kalau mau bahagia, bahagiakan ibumu, bahagiakan istrimu. Itu wanita paling mulia tuh. Ibumu, istrimu, anak perempuan. Siapa lagi? Yang sifat orang tua, mertua sama guru sama atau sejejer tuh. Kita pun kalau kita laki-laki punya anak perempuan tanggung jawabnya sampai akhirat. Beneran. Pokoknya yang wanita-wanita muliakan. Ya. Sok, Papur kan punya anak perempuan, udah nikah lagi. Diambil kan sama itu, sama mantu teh. Ya, nggak bisa disayang-sayang lagi. Ini coba diapa-apain sama mantunya Papur. Oh, gue juga punya anak perempuan masalahnya. Sikat. Loh kita sayang-sayang, dijewer juga nggak pernah. Ya kan? Dia bandel juga, iya nggak apa-apa nak, ya kamu nggak boleh gitu lagi ya nak ya. Gitu. Disemena-mena sama suaminya. Kelar udah, ya kan? Itu kita sayangnya tuh sayangnya murni kan orang tua sama anak mah coba. Suami sama istri sayangnya murni nggak? Bisa jadi sayangnya ada nafsunya, ada ininya kan kita nggak tahu. Tapi kalau sayangnya murni pasti memperlakukan istrinya itu bagaikan orang tua yang memperlakukan dia. Itu pasti ketemu tuh, ketemu bahagia. Musibah apapun karena apa? Pada saat berumah tangga Allah menguji setengah agama. Separuh agama kita ini menikah itu ujiannya. Kan suka kadang aneh. Kita sama istri sama suami judes banget. Sama temennya, hey, kabar. Sama suaminya, dari mana lo? Kerja pulang sampai malam, buset lu gue. Kan aneh.
Jadi musibah apapun yang ditimpakan oleh Allah, mindset dirubah ya, mindset kita dirubah ya. Kan bahasanya gini, kalau kita masih beriman, berarti itu rahmat, kasih sayang, berarti itu dianaikan derajat, berarti itu diampuni dosa. Tapi kalau imannya setengah-setengah itu teguran, itu bagian daripada peringatan Allah kepada kita gitu. Tapi kalau katanya udah berupa azab, itu hukuman karena kita betul-betul sama sekali mengindahkan perintah Allah dan terus menjalankan segala apa yang Allah larang. Itu bagian dari hukuman, tapi hukuman pun itu pun menjadi pengingat Allah buat hamba-hambanya balik. Tetap Allah tidak akan menazab di dunia. Azab memang nanti di akhirat. Ya. Di dunia mah bukan azab, hukumannya itu bukan azab, itu bukan hukuman di dunia. Tapi hukuman dunia berlaku buat siapa? Orang yang doraka sama orang tua. Tah, diazab beneran. Itu tidak itu biasanya tidak ditunda-tunda sama Allah. Ya, orang yang durhaka kepada orang tua biasanya azabnya di DP-in dulu di dunia. Baru bertobat dah. Minta ampun sama orang tua, minta ridhonya sama orang tua. Karena ada bahasa ridhollah fi ridhol walidain wa suktullah fi suktil walidain. Ridhonya Allah tergantung dari ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung dari murkanya orang tua. Jangan bikin kesel mamah kita, jangan bikin kesel papa kita. Senangkan, bahagiakan. Ngomong aja, mama nyuruh terus. Ada kisah nih seorang syekh, seorang wali di zamannya didatangi oleh malaikat. Dia tuh udah termasyur gitu, udah terkenal kewaliannya. Didatangi sama malaikat. Malaikat itu cuma memberitahu. Saking dia udah kasyaf kali ya, sudah musyahadah tentang alam-alam malakut ini, alam-alam langit ini, didatangi sama malaikat. Wahai Syekh, kata Allah, kamu ini akan menjadi penghuni neraka. Karena ketawaduannya dan kehebatannya, kepasrahan diri sama Allah, dia bilang, tidak apa-apa. Aku ini diciptakan hanya untuk ibadah kepada Allah. Urusan nanti di neraka apa surga, biar Allah yang itu. Aku mah terima aja di Lauhil Mahfud kayak gitu. Tercatat namanya dia jadi penghuni neraka. Padahal hebat banget ibadahnya. Kemudian malaikat balik lagi ke Allah. Kata kata malaikat, Allah dikasih tahu malah jawabannya seperti ini. Dia udah menyerahkan hidupnya sama Allah aja. Terus kata Allah, ya udah, karena dia menyerahkan kepadaku, maka aku akan ganti menjadi penghuni surga. Balik lagi malaikat laporan lagi. Wahai Syekh, Allah merubah nasibmu dari neraka sekarang menjadi ahli surga. Apa kata Syekh ini? Sekali lagi, mau Allah jadikan saya penghuni neraka atau surga, saya hanya ingin mengharap keriduan Allah. Ya tapi nih dari Allahnya begini, kasih tahu nih, kamu sekarang jadi penghuni surga. Nah, curiosity-nya datang, keinginan tahuannya datang gitu loh. Ya udah alhamdulillah terima kasih atas informasinya. Tapi bolehkah aku tahu kata saya ini kepada malaikat. Dosa apa yang bisa memasukkan aku dicatat oleh Allah masuk ke dalam neraka? Pengen tahu dong, kok jadi penghuni neraka? Pengen tahu dosanya apa sih? Kok bisa bisa Allah memasukkan aku nih masuk ke dalam neraka? Kata kata malaikat gini, oh dosanya akhirnya dibukakan juga. Suatu saat pada saat engkau sedang remaja, kan Allah mama tahu kehidupan sebelumnya. Ibumu
kamu mendengar telapak kaki apa langkah ibumu akan masuk ke dalam kamarmu dan engkau di situ pura-pura tidur biar pasti tidak disuruh sama ibumu katanya. Dan pada saat ibumu masuk lihat kamar dan kamu sedang tertidur, maka ibumu tidak menjadi memerintahkanmu dan ibumu merasa kasihan melihat kamu. Berarti sudah ada bohong, udah bikin orang tua nyuruh nggak jadi gitu. Tapi ibunya soleha kan? Ya Allah, tuh anak masih tidur, padahal nyuruh beli beras apa gitu kali ya. Ya udahlah, nanti ibu sendiri aja lah yang belilah gitu. Itu gara-gara itu dia masuk neraka. Gimana kita, Pak Pura, mak kita. Ah, bagi jajan dong. Aduh nggak ada, mau nih pelit nih, astaga. Di sini mah nggak ada di sini. Itu tuh kejadian tuh tadi tuh dilihat di berita tuh. Ada anak minta duit buat narkoba, kagak dikasih, ngebakar rumahnya sendiri. Aduh, sekarang anak-anak tuh ngeri-ngeri ya. Orang tua tuh ujian tuh orang tua tuh punya anak kayak gitu. Ya amanah itu tuh dari Allah. Berarti gak bagaimana cara mendidik. Tapi tetap aja kalau dia mampu sabar menghadapi anak seperti ini, dia pun akan menjadi ahli surga. Dan terus dinasihati anak ini. Kita didoain coba mendatangkan kebencian orang tua nih anak. Udah ahlunar. Alhamdulillah. Tapi ya kita realita kita kehidupan kita melihat yang sebenarnya begitu Pak Pur. Ada anak yang gara-gara waris ngebunuh bapaknya, ibunya ditendang. Kan ngeri banget ya. Nggak dikasih jajan ditendang ibunya palanya. Wah itu kaki masuk neraka paling dalam kali. Kalau nggak tobat tuh anak, udah deh, selesai udah. Digeret, udah diseret pasti itu masuk nerakanya juga. Makanya please kalau kalian ingin bahagia, bahagiakan ibumu, bahagiakan orang tuamu. Pada saat diuji apapun, makanya pada saat kalian mendapatkan rezeki dari Allah, buru-buru bahagiakan kedua orang tua. Kalau kalian punya istri, punya anak, buru-buru bahagiakan istrimu dan anak-anakmu. Ya, gitu. Hmm. Tidak bahkan terlepas kita anak laki-laki sama ibu kita kalau masih ada ibu kita ya. Kita punya istri tapi kita masih punya ibu. Dia masih berhak atas kita. Ya, karena ada orang bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, ibu saya tuh tadinya bareng sama saya. Tapi karena ribut mulu sama bini saya kontrakin dah katanya. Ibunya dikontrakin. Coba diulang pertanyaannya kata Syekhnya. Gini Syekh, ibu saya kan ikut sama saya, ngikut sama saya katanya. Tapi berantem mulu sama bini saya. Terus saya kontrakin, itu boleh nggak Syekh katanya. Coba diulang pertanyaannya. Kayak nggak ngerti saya. Gini saya punya ibu saya ngikut sama di rumah saya. Karena sering berantem sama istri saya, jadi saya kontrakin aja ibu saya. Terus kata sayanya, mau berkali-kali kamu bertanya seperti itu. Seharusnya kamu dan istrimu keluar dari rumah itu. Karena rumah itu masih berhak atas ibu. Coba, kan kurang ajar anak kontrakin ibunya. Itu ujian-ujian realita tuh pasti ketemu dengan begitu gitu. Ya, coba ingat kejadian Alkomah, ingat kejadian Alkomah pada saat dia itu, wah ibunya ikut sama Alkomah. Dia pulang bawa kerudung, ketemu ibunya dulu karena satu rumah, di satu rumah. Padahal ibunya punya rumah. Tapi karena saking sayangnya sama ibunya, bareng sama Alkomah. Bawa kerudung dua katanya. Ibunya ngeliat. Eh,
Alkoma, ini pasti yang kerudung yang bagus nih buat ibu ya katanya. Bukan bu, yang ibu mah yang ini aja. Yang biasa-biasa ini buat istriku bu katanya. Ibu mah udah tua ini kata ini aja. Padahal ibunya udah suka. Makanya tuh kalau ibu kita nih, kalau misalnya kita mau ngasih hadiah gitu sama ibu kita, ada pilihan yang mau bini kita nih. Udah sororin sama ibu kita dulu. Jangan sisa-sisa ibu kita mah. Mama mau yang mana? Yang ini mama mau, oh ya ambil mah. Udah nggak apa-apa bini kita bagian sisanya aja. Nih, satu, dua. Pada saat ibunya sedang mau makan, lihat tudung saja dibuka. Alkoma, ibu mau makan. Kata Alkomah, Bu, tunggu istri biar kita sama-sama makannya. Gara-gara dua itu sakit hati ibunya. Baru pulang ke rumahnya. Enggak, ibu udah nggak betah di sini Alkomah. Ibu mau pulang aja ke rumah ibu. Kenapa Bu? Oh, enggak, udah pulang. Suatu saat Alkomah sakit keras. Didatangin sama sahabat Rasulullah. Itu sakit katanya. Oh ya udah, kata Rasulullah, coba panggil ibunya, minta didoain sama ibu. Utuslah ke rumah ibunya. Bu, ibu, ibunya Alkomah ya. Siapa Alkomah katanya? Enggak, ini Bu. Ini anak ibu Alkomah. Lagi sakit keras nih. Tolong dijenguk. Saya nggak punya anak Alkomah. Bayangin, saking sakit hatinya ini Bu. Udah dua kali ditanya lagi sama Rasulullah. Udah utus lagi ibunya. Kasihan nih anak. Sekali lagi aku tidak mau mendatangi itu bukan anak saya. Rasulullah ketiga kalinya sahabat bilang, ya Rasulullah, ibunya tidak mau nengokin Alkoma. Dia sudah kayaknya merasa sakit hati kayaknya sama anaknya sampai nggak ngakuin anaknya. Ya udah kalau kata Rasulullah, ya udah sampaikan sama ibunya, nanti Alkoma sebentar lagi mau kita bakar. Laporan dong sama ibunya, Bu, yang namanya Alkoma katanya. Yang bukan anak ibu, kata Rasulullah diperintahkan untuk dibakar. Kaget dong ibunya. Kok dibakar? Flashback lah tuh. Ini dalam hadis ya. Flashback ibunya tuh dia waktu ngelahirin, waktu kecil, waktu disusuin, waktu masih kecil segala macam tuh. Dia baru kata, Alkoma kata dia. Jangan kau bakar kata dia. Kenapa? Kata Rasulullah daripada dia nanti dibakar di alam barzah, di alam akhirat, mendingan dia dibakar untuk mengampuni dosanya kepada ibunya. Datanglah ibunya, Alkomah, ibu maafkan kamu Alkomah katanya. Aku tidak mau engkau dibakar. Ya udah, terus dapat maaf dari ibunya, meninggal Alkomah dan dia menjadi ahli surga. Tapi ada apa? Ada ampunan dari ibunya. Jangan sampai bikin sedikit pun, sekecil pun menyakiti hati ibu kita. Ya, gitu. Ah, kalau ingat dirinya, ya Allah, dulu si mama nyuruh ini kayaknya malas banget. Ya astagfirullahaladzim. Mungkin buru-buru siapa yang belum pernah mencium kaki ibunya? Kalau masih ada ibunya, cium, cuci, minta ampun, minta maaf sama ibu kita. Kalau masih ada bapaknya, minta maaf sama bapak. Demi Allah, musibah yang kalian timpakan oleh Allah kepada kalian itu menjadi keberkahan buat kita. Dan pasti Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan kita. Karena ada apa? Ada ridho dari orang tua. Maka Allah ridho kepada kita. Ya, titip ya. Sebesar apapun musibah kita, kalau kita masih beriman, masih sholat, masih sedekah, masih baik sama orang tua, baik sama keluarga, baik kepada siapapun, yakini itu akan meninggikan derajat kita. Kayak per di press nih, press. Kalau di pressnya sedikit mah, loncatnya ping gitu doang. Tapi kalau deep,
Stres kita sampai habis, dilepas tuh per tuh nanti sama Allah, loncat dia. Itulah cara Allah meninggikan derajat manusia. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Salah satunya juga dengan kita berilmu, belajar tentang agama. Allah angkat derajatnya. Karena Allah akan angkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Kita ngejalanin sholat kan harus dengan ilmunya. Kita baca Quran harus tahu tajwidnya apa segala macamnya. Kita mau sedekah pun kita harus tahu gimana caranya. Tapi ujung-ujungnya semua amalan kita ini yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya adalah amalan yang ikhlas. Lillah karena Allah. Murni karena Allah. Enak deh nanti mah. Plong aja gitu. Mau ngelakuin apa tidak ada pernah kecewa. Misalnya Papur pernah ngebantuin siapa gitu. Tapi orang itu melupakan Papur. Papur mah kayak biasa aja gitu. Ah udah biarin aja. Yang penting saya udah bisa berbuat baik sama orang itu, walaupun orang itu melupakan saya. Tidak pernah kecewa dengan apa yang sudah diamalkan. Ya, apalagi kalau orang yang nggak ikhlas mau disebut-sebut mulu. Gara-gara gue tuh dia jayat. Gara-gara gue bantu tuh, itu dia tuh. Gara-gara gue aja tuh. Itu mah nggak ada ikhlas-ikhlasnya, jauh dari ikhlas. Ya, karena orang yang ikhlas itu diujinya suka sama amal yang keinget sama dia. Orang ikhlas ujiannya adalah segala sesuatu yang dia perbuat keinget sama dia. Itu ujian orang ikhlas. Gimana cara melupakan dan cara bagaimana sudah tidak disebut-sebut lagi itu amal. Ini. Habis nih amal nih berapa tahun nih di mana? Di tempat Mbak Desra nih gitu. Lu pada tobat tuh gara-gara gue semua loh. Habis amalan itu. Lu nggak tahu tentang ilmu Quran, nggak tahu tentang ilmu kebaikan lu kalau tidak ada gue. Berarti A menyombongkan diri, A merasa A yang bisa, merasa A yang paling hebat. Habis amalan A tuh bagaikan pasir di dalam batu disiram sama air. Ser, habis. Makanya kalau orang ikhlas itu amalannya tidak pernah disebut-sebut. Dan tidak pernah kecewa dengan apa yang sudah dia lakukan. Dia menerima gitu loh. Udah biarin aja. Kita pernah bantu orang, akhirnya dia sukses, dia hebat, tapi kita malah mendem gitu loh. Udah, itu berarti nanti kita bisa mendapatkan kebahagiaan di akhirat melebihi dari orang itu gitu loh. Jadi amalan kita jadi saldo akhirat aja ya kalau bisa ya. Jadi musibah pun sama. Musibah pun kita kalau bisa sudah melewati musibah, udah cukup. Udah nggak usah disebut-sebut lagi. Ya, itu bagaimana cara Allah meninggikan derajat kita. Sekali lagi demi Allah. Karena A mengalami musibah yang terbesar A itu pada saat kecelakaan kemarin dan saat A diwafatkan oleh Allah sampai ke alam barzah gitu loh. Itu kan musibah tertinggi gitu loh. Sampai kita dimatikan, akhirnya dihidupkan lagi sama Allah. Kedepannya seperti apa nih? Mau jadi orang baik apa jadi orang nggak benar? Apa tambah seperti apa? Sepertinya oh ya udah. Tapi tetap aja pasrah aja sama Allah. Mau diapain? Mau nggak ceramah lagi, mau diapain terserah Allah. Yang penting saya dihidupkan untuk ibadah karena Allah. Mau dalam keadaan apapun setiap hari. Ya, setahun nggak bisa sholat berdiri duduk, bayangkan kan? Kayak nggak sempurna gitu ini ibadah sama Allahnya. Tapi kan dicabut seolah kenikmatan itu. Tapi Allah berikan lagi sekarang. Gitu. Tapi tinggal bagaimana kita menghadapi ke depan ini yang sudah dikasih sehat lagi berbuat baikkah atau tidak gitu. Tinggal tergantung kita sendiri sekarang ya. Jadi titip yuk semangat apapun ujian kalian yang dihadapi oleh kalian saat ini. Jadikan ini menjadi hantaman untuk kita menjadi manusia yang lebih baik lagi. Ya, dan mudah-mudahan kita setiap ujian apapun yang Allah timpakan kepada kita, semoga kita bisa melaluinya, bisa melewatinya, dan sabar menghadapinya, dan bersyukur pada saat kita sudah melewati ujian itu. Ya, itu aja dari sekali lagi mohon maaf lahir batin. Semoga kalian ke depan dibahagiakan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah,
senantiasa diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan kalian, dihasilkan maksud tujuan, dimudahkan segala urusan, dan Allah angkat derajat kalian semua di dunia dan kelak di akhirat. Dan kita semua doa-doa kita diijabah oleh Allah. Ala hadini wa kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi barakati al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبصفات الفاتحة وبالمعزة الفاتحة يا فرج الهم ويا كاشف الغم أقضي الحاجات ويا مالي بدي يغفر ويرحم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Mohon maaf lahir batin. Titip kalau bisa zikir utamanya jangan dilepas ya buat saudara-saudara di sini ya, sahabat-sahabat di sini. La ilaha illallah, istighfar sama sholawatnya ya. La ilaha illallah, istighfar sama sholawat. Itu kalau bisa tidak lepas setiap hari. Ya, perbanyak. Kalau lupa lagi, la ilaha illallah. Apalagi istighfar, astagfirullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Itu zikir yang paling utama. Kalau bisa lisan dan hati kalian tidak, kalau bisa jangan lepas dari zikir yang tiga ini. Ya, la ilaha illallah, istighfar sama sholawat kepada Nabi. Itu aja ya. Hadanallah wa yakum ajmain subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.